Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuka Istiani, dan kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-22 dengan judul DNS server. Nah, kali ini kita khususkan pada authorized DNS server ya teman-teman. Nah, jadi pada bab 22 ini yang pertama kita akan mempelajari konsep dari authoritative DNS server, kemudian yang kedua clone Debian untuk web server, yang ketiga konfigurasi zona file, dan masih banyak lagi teman-teman. Oke, kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu konsep dari authoritative DNS server. Nah, jadi konsep dari authoritative ini sama seperti konsep di caching dan juga forwarding pada video sebelumnya ya teman-teman. Nah, cuman pada video sebelumnya itu ketika si klien ini dia akan merequest facebook.com, maka dia harus melakukan DNS request ke local DNS server. Nah, kemudian dari local DNS server dia akan merequest ke DNS server Google-nya, yaitu yang 88 ini. Dan kemudian dari DNS server Google dia akan melakukan DNS answer atau jawaban yang berupa IP dari facebook.com. Kemudian IP tersebut dia akan disimpan di cache local DNS servernya teman-teman. Nah, tapi bedanya teman-teman, di authoritative ini kita akan menghilangkan requestannya teman-teman. Jadi nantinya tidak ada lagi yang namanya DNS request. Jadi nanti kita sudah setting untuk local DNS-nya supaya dia tidak akan melakukan requestan lagi ke DNS server Google-nya. Nah, kelebihan dari ini itu supaya kita bisa mempersingkat requestan data. Kemudian kita juga bisa mempersingkat waktu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kita akan mengclone Debian untuk web servernya, teman-teman. Nah, teman-teman, kenapa sih harus kita clone Debian-nya? Nah, karena nanti kita akan membuat supaya klien ini dia akan merequest sebuah domain. Dan nantinya si local DNS server Google ini dia akan langsung memberikan DNS answer atau jawaban berupa IP dari domainnya. Nah, teman-teman, nantinya si klien Ubuntu ini dia akan merequest sebuah domain di web server melalui local DNS-nya. Nah, kali ini kita akan membuat supaya server 1 dia akan menjadi local DNS-nya, teman-teman. Nah, oleh karena itu kita perlu mengcloning server 1 Debian ini untuk dijadikan web server. Nah, oke, di sini saya sudah buka VirtualBox-nya. Nah, untuk server 1 Debian-nya ini saya namai router Debian server. Ini adalah server 1 Debian punya saya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa power off server 1 Debian-nya terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa klik kanan dan kita klik yang clone. Nah, di sini untuk namanya saya akan menamai web server. Oke, seperti ini. Kemudian ini untuk lokasinya kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Kemudian untuk clone type-nya kalian bisa pilih yang full clone. Kemudian untuk snapshot-nya kalian bisa pilih current machine state. Kalau sudah kalian bisa finish saja atau kita bisa clone langsung. Nah, di sini kalian bisa tunggu prosesnya sampai 100% ya, teman-teman. Nah, jika prosesnya sudah selesai, ini kita bisa setting dulu, teman-teman, ke setting. Kemudian untuk networknya ini masih internal network ya, sama teman-teman, dengan nama server network. Kemudian kalian bisa ke sistem. Nah, oke teman-teman, pastikan punya kalian untuk bagian boot ordernya itu yang pertama urutannya ada hard disk, yang kedua ada optical, yang ketiga ada floppy, dan yang keempat ada network. Kalau punya kalian belum urut seperti ini, kalian bisa urutkan menggunakan ini teman-teman, yang tanda ke atas dan ke bawahnya. Oke, jika sudah kalian bisa oke, dan kita bisa restart saja. Nah, teman-teman, karena ini adalah hasil clone dari server 1 Debian, maka sudah dipastikan IP-nya itu sama ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan mengubah IP-nya terlebih dahulu supaya berbeda dengan server 1 Debian-nya. Di sini kalian bisa masuk ke Sumin terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk konfigurasi IP-nya kalian bisa ketik nano/etc/network/interfaces. Oke, seperti ini kita bisa enter, teman-teman. Nah, di sini untuk IP-nya itu masih 10.2 sama dengan server 1 Debian. Nah, di sini saya akan mengubahnya supaya IP-nya itu menjadi 10.10.10.4, teman-teman. Nah, jika sudah kalian bisa Ctrl X, Y, dan juga enter.
Dan kita bisa restart dengan perintah systemctl restart networking. Kita bisa enter. Oke, selanjutnya kita bisa cek IP-nya. Nah, oke, di sini untuk IP dari NPOS 3-nya sudah terubah, yaitu 10.10.10.4. Nah, di sini kita juga bisa pastikan supaya web server ini dia sudah bisa ping 88. Kita coba. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Nah, di sini kita juga akan coba cek untuk ping google.com-nya supaya bisa. Nah, caranya kalian bisa pergi ke nano/etc/resolve.conf. Seperti ini, kita bisa enter. Nah, di sini untuk name servernya sudah ada, yaitu 88. Kita bisa exit saja. Kemudian kita bisa ping google.com. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman, untuk ping google.com-nya. Di sini kita bisa clear terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa exit, teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk hostnya itu masih namanya server 1 Debian ya, teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita akan mengubah untuk nama hostnya. Di sini kalian bisa masuk ke sumin lagi. Nah, kemudian untuk mengubahnya itu kita gunakan perintah hostname.ctl, kemudian set strip hostname. Kemudian di sini misal saya akan menamai svr 3 strip Debian. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini kita juga akan mengganti untuk nama hostnya. Kalian bisa gunakan perintah nano/etc/host. Di sini ada penulisan tambahan S ya, teman-teman, di hostnya. Sudah, kalian bisa enter. Nah, di sini untuk nama hostnya ini masih server 1 ya, teman-teman. Di sini kita bisa ganti yaitu server 3. Kemudian di sini kita juga bisa ganti menjadi server 3. Nah, jika sudah, kalian bisa Ctrl X, Y, kemudian enter. Kemudian kita bisa clear terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa exit. Nah, di sini kita juga bisa exit lagi, teman-teman. Nah, di sini untuk nama hostnya sudah terganti, teman-teman, menjadi server 3 strip Debian. Nah, selanjutnya kita akan coba ping menggunakan nama hostnya. Jadi kita akan ping diri sendiri menggunakan nama host yang tadi kita konfigurasi. Kita coba ping svr 3 strip Debian. Oke, kita bisa enter, teman-teman. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman, untuk ping menggunakan nama host server 3 strip Debian. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi zona file. Nah, teman-teman, karena di sini kita akan membuat supaya server 3 ini menjadi web server, dan untuk server satunya kita akan membuat supaya dia jadi lokal DNS-nya. Maka kita harus konfigurasi zona file di server 1 Debian-nya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, kita langsung ke server 1 Debian saja. Nah, oke, di sini saya sudah buka server satunya. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan langkah-langkahnya ya, teman-teman. Jadi untuk konfigurasi zona file itu pertama kita harus install dulu nih yang namanya bind 9. Oke, di sini kita pergi ke sumin terlebih dahulu. Oke, di sini kita langsung saja untuk install bind 9-nya. Oke, install bind 9. Oke, kita bisa enter, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menginstalnya ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita bisa pergi ke cd/etc/bind. Oke, kita bisa enter. Nah, teman-teman, di konfigurasi zona file ini terdapat dua konfigurasi, teman-teman. Yang pertama ada konfigurasi forwarding zone, dan yang kedua ada konfigurasi reverse zone. Nah, untuk pertama kita akan konfigurasi forwarding zone terlebih dahulu. Pertama kita ke nano name, kemudian .conf.local. Oke, kita bisa enter, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kalian bisa tambahkan konfigurasi seperti ini. Ini kalian bisa tambahkan di sini. Kita ke bawah, teman-teman. Oke, kita bisa tulis zone, kemudian tanda petik, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan nama domainnya. Misal di sini saya akan masukkan nama domainnya itu nukeistiani.com. Oke, jangan lupa ini tanda petik lagi, teman-teman. Dan kemudian kita kurung awal buka. Nah, seperti ini, kita bisa enter. Kemudian kita bisa tab satu kali, teman-teman. Nah, kita tuliskan type atau tipenya itu master.
kemudian ini tanda titik koma, kemudian ini kita enter lagi, dan kita tap lagi satu kali. Kemudian di sini kita tulis file, kemudian tanda petik. Nah, jadi konfigurasi ini saya akan menempatkannya di /etc/bind/db. Kemudian di sini kita samakan pada nama domainnya, yaitu semisal saya kan nama domainnya Nuke Istiani. Oke, seperti ini kita bisa tanda petik lagi, kemudian kita titik koma dan kita enter. Kemudian ini kita kurung kurang tutup dan kita titik koma lagi, teman. Nah, oke, setelah kita sudah konfigurasi forwarding zone-nya, selanjutnya kita akan konfigurasi yang reverse zone, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa kasih jarak satu saja. Di sini kita langsung saja tuliskan untuk konfigurasi reverse zone-nya. Kita tuliskan zone, kemudian tanda petik. Nah, di sini kita tuliskan 10.10.10 in, kemudian strip addr, kemudian .arpa. Kita tanda petik lagi dan kita kurung kurawal buka. Nah, teman-teman, kenapa nih di sini kita menuliskannya itu 10.10.10.10? Nah, dikarenakan ini menyesuaikan dari IP server 1 yang akan kita jadikan lokal DNS-nya. Nah, jadi untuk penulisannya itu seharusnya itu kita lihat dulu topologinya. Seharusnya itu penulisannya itu dibalik, teman-teman. Jika IP-nya 10.10.10.10.2, ini kan IP dari server 1 ya, teman-teman. Kemudian kita ambil 3 angka saja yang di depannya, yaitu 10.10.10. Nah, maka jika dibalik itu kita mengambilnya tetap 10.10.10 ya, teman-teman. Nah, semisal kalau IP-nya itu 172.16.1.0, nah maka kita ambil 3 angka di depannya dan kita tuliskannya itu 1.16.172, teman-teman. Nah, karena di sini IP-nya 10.10.10, maka untuk penulisannya tetap ya, teman-teman, yaitu 10.10.10. Nah, lanjut kita bisa enter lagi. Kemudian kita tap satu kali, kita tambahkan tipenya yaitu master. Kemudian kita titik koma, kita enter dan kita tap lagi, kita tambahkan file. Nah, di sini saya akan menaruh konfigurasi ini itu di /etc/bind/db.10. Kemudian kita tanda petik, teman-teman, kita titik koma. Kemudian kita bisa enter dan kita tambahkan kurung kurawal tutup dan juga titik koma. Nah, teman-teman, jika sudah, kalian bisa Ctrl X, Y, dan juga enter. Kemudian kalian bisa cek atau bisa lihatnya itu di perintah cat name.conf.local. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, oke, di sini sudah terdapat konfigurasi zona file yang tadi kita lakukan. Nah, oke, kita lanjut saja untuk forwarding zone. Nah, sebelumnya kan kita untuk menaruh file pada konfigurasi zona filenya itu, yang pertama di forwarding zone itu kita menaruh konfigurasinya itu di db.nukeistiani ya, teman. Tapi saya sendiri belum membuat file directory yang berupa db.nukeistiani, teman. Nah, maka dari itu di sini kita akan mencoba untuk mengkopinya. Nah, untuk caranya pertama kalian bisa ls saja. Nah, di sini sudah terdapat banyak file-file yang sudah ada konfigurasinya ya, teman-teman. Nah, di sini ada db0, db127, db255 dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita akan membuat db.nukeistiani dengan cara mengcopy konfigurasi yang ada di dalam db lokal nih. Oke, langsung saja kita akan melakukan supaya mengcopy dari db lokal ke db.nukeistiani. Copy db.lokal ke db.nukeistiani. Di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah mengkopinya ya, teman-teman. Selanjutnya kita bisa buka db.nukeistianinya. Di sini kita sebelum itu clear terlebih dahulu. Kemudian ini kita di cat lagi ya, teman-teman. Cat name.conf.local. Nah, langkah selanjutnya kita akan ke directory db.nukeistiani, teman-teman. Jadi caranya nano db.nukeistiani. Oke, kita bisa enter. Nah, maka di sini isi yang ada di db lokal sebelumnya itu sudah terkopikan di db.nukeistiani, teman-teman. Jadi di sini kita tinggal mengganti saja, teman-teman. Nah, di bagian ini, teman-teman, kalian bisa arahkan ke sini
untuk localhostnya itu kalian bisa ganti menggunakan nama domain yang tadi kita tulis, yaitu nukeistiani.com. Kemudian titik lagi ya teman. Kemudian untuk nama rootnya kita juga akan ganti supaya menjadi nama domain yang tadi kita tulis atau konfigurasi, yaitu nukeistiani.com. Nah teman-teman, di sini kalian jangan lupa untuk menyertakan tanda titik lagi saat kita menuliskan nama domainnya ya teman-teman. Nah kemudian kita beralih ke serial numbernya. Untuk serial numbernya itu kalian bisa ubah menjadi terserah kalian, 3 atau 2 atau berapa, cuman di sini saya akan langsung 5 saja teman-teman. Nah teman-teman, kita beralih ke yang di bawah ini. Nah di sini untuk localhostnya seperti biasa kita tuliskan nama domain atau name servernya. Yang tadi kita konfigurasi itu namanya di sini kita tulis dulu ns1, kemudian ini kita titik, kita tambahkan nukeistiani.com. Jangan lupa tanda titiknya ya teman-teman. Ketika kita menuliskan nama domainnya itu harus disertakan tanda titik. Nah kemudian kita ke bawah lagi, dan untuk tanda ininya teman-teman kalian bisa ganti menjadi ns1. Kemudian, nah jadi kan kita akan mengkonfigurasi supaya yang menjadi lokal DNS-nya itu server 1 ya teman-teman. Nah maka dari itu kita menuliskan untuk IP dari server satunya 10.10.10.2. Nah kemudian kita bisa enter atau kita bisa kasih jarak ya. Nah kemudian di sini kita akan mengkonfigurasi siapa yang akan menjadi web servernya. Nah di sini untuk A-nya kalian bisa hapus supaya hanya satu saja. Kemudian kita tuliskan untuk IP yang akan menjadi web servernya, karena tadi kan kita akan konfigurasi supaya yang menjadi web server itu server 3 ya teman-teman, atau dengan IP-nya itu yaitu 10.10.10.4. Kemudian kita bisa enter dan kita tambahkan parameter baru di baris ini teman-teman, yaitu www. Kemudian kita tab, kita tambahkan in atau internet, kita tab lagi, dan kita tambahkan CNAME teman-teman, CNAME, kita tab lagi. Nah di sini kita masukkan nama yang tadi kita gunakan, yaitu nukeistiani.com. Jangan lupa tambahkan titik lagi seperti ini. Nah dengan kita menuliskan format seperti ini itu maksudnya apa sih teman-teman? Nah misal si klien ingin mengakses IP 10.10.10.4, nah maka routernya itu dia akan mengakses lagi 10.10.10.4 dan dia akan mengalihkan ke domain name-nya yaitu nukeistiani.com. Nah oke, jika sudah kalian bisa Ctrl X, Y, dan juga enter. Nah selesai sudah tadi kita untuk konfigurasi forwarding zone-nya. Nah selanjutnya kita akan konfigurasi reverse zone-nya, dimana sebelumnya itu kan pada konfigurasi reverse zone-nya itu kita menuliskan untuk supaya menaruhnya itu di db10 ya teman-teman, dan kita itu belum mempunyai file atau directory dengan nama db.10 itu. Nah maka dari itu di sini kita akan mengcopy isi dari db127 yang di defaultnya ini ke db10 yang kita akan buat ini teman-teman. Nah oke, langsung aja kita akan copy 127 ke db10. Oke, seperti ini teman, kalian bisa enter. Nah selanjutnya di sini kita akan pergi ke db10-nya dengan nano db.10. Kita bisa enter. Oke, kita ke atas dulu teman. Nah oke, maka isi dari db127 itu sudah terkopikan ke db10, atau ini adalah template dari db127 teman. Nah di sini kita akan konfigurasi seperti tadi teman. Untuk localhostnya kalian bisa ganti dengan nama yang kita isikan sebelumnya, yaitu nukeistiani.com. Jangan lupa titiknya di akhir. Kemudian untuk rootnya juga ini kita ganti localhostnya menjadi nama domain atau nama seperti tadi, nukeistiani.com. Kemudian untuk serial numbernya itu kita ubah teman-teman, kita ubah menjadi langsung saja 5. Nah di sini kita ke name servernya. Di sini untuk localhost itu kita ganti menjadi ns1, kemudian titik nukeistiani.com.
google.com. Jangan lupa tanda titiknya teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan baris baru lagi, kita enter dan kita tuliskan 2 teman-teman. Nah, kenapa nih kita nulisnya itu 2? Dikarenakan kita akan mendefinisikan supaya si server 1 yang akan menjadi lokal DNS-nya. Maka dari itu kita cukup menuliskan angka 2 saja yang termasuk dari IP 10.10.10.2. Jadi kita tulisnya 2 saja teman-teman. Kemudian ini kita bisa tab kemudian kita tambahkan IN atau internet, kita tambahkan NS. Seperti ini kita tap lagi teman-teman, dan kita tambahkan seperti tadi ns1.nukeistiani.com. Jangan lupa titiknya teman-teman. Nah, kemudian di bawah ini kita akan mendefinisikan lagi siapa sih yang akan menjadi web servernya. Jadi untuk web server itu kan kita akan konfigurasi supaya menjadi web server itu si server 3 ya teman-teman, dengan IP 10.10.10.4. Maka dari itu kita cukup tuliskan 4 saja teman-teman. Kemudian di sini untuk ininya masih tetap internet. Kemudian untuk ininya PTR ya teman-teman. Kemudian untuk localhost-nya kita akan ganti. Kita tuliskan dulu www, kemudian titik nukeistiani.com. Jangan lupa titiknya juga teman-teman. Nah, oke teman-teman, jika sudah kalian bisa Ctrl X, Y dan juga Enter. Nah, jika sudah kalian bisa clear saja dulu. Nah, di sini kita akan coba nih untuk chat di db titik nukeistianinya. Oke, kita bisa Enter. Oke, di sini sudah ada teman-teman konfigurasi yang tadi kita lakukan. Kemudian kita juga akan chat di db 10. Oke, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut untuk verify konfigurasi dan restart service. Nah, apakah dari konfigurasi yang kita lakukan di DB Nukeistiani dan juga DB10 ada salah pengetikan atau salah kata teman-teman. Nah, untuk ceknya itu kalian bisa ketik name strip check conf. Nah, di sini kalau sudah kalian bisa enter. Nah, jika tidak ada apa-apa teman, maka konfigurasi yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak ada yang salah. Nah, kemudian kita juga akan cek untuk konfigurasi DB Nukeistianinya itu apakah ada yang salah. Jadi perintahnya name, kita ganti check zone. Kemudian kita masukkan namanya nukeistiani.com. Kemudian DB titik Nukeistiani. Nah, kita bisa enter teman-teman. Nah, jika di sini terdapat loaded serial 5, oke, itu tandanya konfigurasi yang kita lakukan di DB Nukeistianinya itu sudah benar teman-teman. Nah, kita juga akan coba cek di DB10-nya seperti tadi menggunakan perintah name check zone. Kemudian di sini kita tuliskan IP 10.10.10.in strip addr, kemudian .arpa, kemudian db10. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, di sini juga seperti tadi loaded serial 5, berarti tandanya di konfigurasi DB10 yang kita lakukan tidak ada kesalahan. Nah, berarti teman-teman kesimpulannya di konfigurasi DB Nukeistiani dan juga DB10 yang kita tadi lakukan itu tidak ada kesalahan apapun ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba restart bind 9-nya dengan perintah system ctl restart bind 9. Oke, kita bisa enter teman-teman. Nah, di sini tidak muncul apa-apa ya teman-teman. Berarti konfigurasi yang kita lakukan sudah benar semua. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu pengujian authoritative DNS server. Nah, jadi untuk pengujian authoritative DNS server ini kita akan lakukan di klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Langsung saja kita buka klien Ubuntu-nya. Oke, di sini saya sudah di klien Ubuntu-nya. Kita bisa pergi ke root terlebih dahulu dengan sudo. Kemudian masukkan password loginnya. Kemudian kita cd teman-teman. Nah, teman-teman ingat nih, saat kita ping google.com itu kita ngeping suatu subdomain atau nama domainnya teman-teman. Nah, agar kita bisa ping google.com itu kita harus konfigurasi resolver terlebih dahulu teman-teman. Jadi dengan perintah nano /etc/resolver
solve.conf. Seperti ini kita bisa enter. Nah, teman-teman di sini untuk bagian name server 88-nya kalian bisa tambahkan pagar saja. Kemudian kita akan tambahkan name server baru. Di sini untuk search-nya kalian bisa hapus saja. Nah, di sini kita tambahkan name server 10.10.10.2. Nah, jadi di sini kita tambahkan name server baru di mana name servernya itu adalah 10.10.10.2. Nah, jadi di sini kita tidak akan mempertanyakan suatu IP address di name server Google, tetapi kita akan mempertanyakannya itu di name server lokal DNS-nya, teman-teman. Nah, lokal DNS-nya itu sebelumnya kita sudah konfigurasi supaya di server 1 Debian, teman-teman, di mana IP-nya adalah 10.10.10.2. Nah, jika sudah, kalian bisa Ctrl X, Y, dan juga Enter. Nah, selanjutnya kita akan mengecek nih untuk konfigurasi pengujian autoritatif DNS servernya. Nah, jadi perintahnya itu kita gunakan dik, kemudian kita masukkan nama atau domain name-nya yang tadi kita masukkan di konfigurasi sebelumnya, yaitu nukeistiani.com. Oke, seperti ini kita bisa enter, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini sudah terjawab ya bahwa nukeistiani.com ini adalah suatu domain yang memiliki web server dengan 10.10.10.4. Nah, lalu yang ngasih IP 10.10.10.4 ini adalah si lokal DNS-nya, teman-teman, yaitu dengan IP 10.10.10.2. Nah, teman-teman, jika punya kalian saat di pengujian dik seperti ini tidak muncul tampilan atau seperti ini, nah itu kalian bisa ke server 1 Debian terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian di sini kalian bisa pergi ke nano name.conf.option seperti pada video sebelumnya. Kita enter. Nah, teman-teman, untuk bagian allow query ini kalian bisa lihat pada allow query. Untuk allow query, jika punya kalian masih internal network, itu kalian bisa ganti dengan any, teman-teman. Ini seperti ini, dan kalian bisa Ctrl X, Y, dan juga Enter. Kemudian kalian bisa restart line 9-nya, sistem CTL restart line 9. Kita bisa enter. Nah, maka itu sudah dipastikan tampilan yang saat kita dik itu sudah seperti ini, teman-teman, atau sudah bisa. Oke, saya rasa cukup di sini saja video kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube Library Nuke and Mentor Kecil. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.